luka yang ditimbulkan dari mantan pasangan yang ternyata baru diketahui penyuka sesama jenis, gitu ya Teh ya? Heeh. Iya. Oke, kalau boleh kilas balik nih Teh, gimana ceritanya dari awal bisa bertemu dengan pasangannya atau proses kenalannya tuh seperti apa gitu? Assalamualaikum teman-teman AdLife. Di video kali ini kita menghadirkan perempuan luar biasa yang akan berbagi kisah inspirasi buat kamu yang mendapatkan ujian 1 bulan menikah mengetahui suaminya ternyata menyukai sesama jenis. Jadi bagaimana kronologinya dan insight apa yang akan kamu dapatkan? Tonton videonya sampai akhir, kisah luar biasa dari perempuan luar biasa ini. Keep on watching. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Teh Cema ya, kita panggilnya ya. Teman-teman AdLife semuanya, semoga video pada kali ini bisa menginspirasi teman-teman. Kita sekarang kehadiran tamu spesial, Teh Cema. Sebelumnya siapa Teh Cema itu? Teh Cema boleh memperkenalkan diri dulu ke subscriber AdLife kita. Oke, Assalamualaikum AdLife dan para subscribernya. Terima kasih banget udah mengundang aku untuk mengisi podcast di channel kalian. Dan di sini aku pribadi, aku Selma Nulusya Ramadiana, biasa dipanggil Selma, Cema, atau ya kalau yang lebih mudah manggilnya biasanya Teh Cem. Terus kelahiran aku 92. Sekarang mau bentar lagi kepala 3. Dan itu sesuatu yang di luar dugaanku. Alhamdulillah masih bisa hidup sampai kepala 3 ini. Kesibukan aku sekarang, alhamdulillah aku bekerja di perusahaan label music di Bandung, label music Islami, alhamdulillah. Dan apa lagi ya, udah sih itu aja paling. Dan jangan lupa subscribe juga channel aku di Selma Malaysia. Oke, siap. Selain channel YouTube, Teh Cem juga punya Instagram ya Teh ya? Ya, punya Instagram sama juga Selma Malaysia, Twitter juga sama, TikTok juga sama. Aktif di semuanya gitu ya? Iya, aktif di semuanya. Oke, cuma ya itu orang aktif pasif aja gitu. Oke. Karena mungkin berbagi dengan waktu pekerjaan dan sebagainya gitu ya? Iya, betul. Oke, sebelumnya Teh Cema domisilinya di Bandung juga Teh? Yap, aku kelahiran Cirebon, tapi alhamdulillah sejak kuliah di 2009 domisili aku di Bandung. Kan aku jadi sebelumnya ke teman-teman AdLife, gimana ceritanya kita bisa undang Teh Cema buat istilahnya collab gitu ya, collab hadir di podcast AdLife gitu ya. Jadi kita sebelumnya lihat Teh Cema itu hadir di podcast salah satu channel. Nah kebetulan qadarullah Allah izinkan untuk nonton Teh Cema di situ, nonton videonya sampai selesai. Wah, luar biasa, gila. Dalam ujian hidup yang seperti itu, ketika cerita di podcast tersebut, Teh Cema itu udah bisa ketawa, ketika cerita udah nggak ada emosional dalam arti kayak nangis-nangis kayak gitu, terus bisa cerita dengan santai, dan itu wow, luar biasa banget. Kebetulan aku juga kuliah di psikologi ya Teh ya. Kalau misalkan dilihat dari tahapan udah memaafkannya, itu udah memaafkan banget. Padahal pada posisi itu ketika Teh Cema diundang di podcast tersebut kan baru beberapa bulan setelah mengalami ujian tersebut. Tapi itu kayak gak semua orang bisa seperti itu gitu. That's why kita undang Teh Cema, karena aku rasa ini kayaknya bukan cuma aku nih yang harus dapat pelajaran positifnya, tapi teman-teman AdLife juga harus dapat gitu. Maka dari itu kita langsung DM Instagram Teh Cema, dan alhamdulillah banget responsif sekali dan setuju buat sharing cerita kisah inspirasi Teh Cema untuk teman-teman AdLife semuanya. Jadi insya Allah semoga nanti berkah dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Gitu. Dan aku dengar Teh Cema juga nulis ya? Iya, nulis juga. Pokoknya nulis itu salah satu hobi aku. Dan tepatnya yang Rahasia Zafina itu kan aku tulis berdasarkan pengalaman aku. Itu benar-benar kayak menjadi salah satu proses healing aku. Oke, jadi menulis jadi salah satu proses healing yang Teh Cema lakukan ya? Iya. Oke, kalau teman-teman pengen baca Rahasia Zafira itu bisa baca di mana Teh? Rahasia Zafina itu bisa dibaca di Wattpad,
kalian bisa kunjungin aja di Instagram @rahasiazafina_. Itu nanti akan ada linknya di bio-nya, di linknya di bio, sorry. Oke, jadi bisa diakses langsung di situ ya. Iya. Oke, jadi nih teman-teman kalau misalkan pengen baca langsung nih Razia Zafina itu yang mengisahkan tentang kisah inspiratif dari Teh Cema, silahkan cari sendiri, nanti insya Allah aku taruh di description box biar bisa baca semuanya gitu ya. Cuma memang belum selesai karena aku sengaja ini akan aku bukukan sebagai mungkin salah satu amal jari aku ya, mungkin ya kita berusaha aja ikhtiar untuk sebelum meninggal. Jadi aku bukukan, tapi ya itu masih mengumpulkan modal dulu. Oke, semoga niat baiknya dipermudah Allah ya Teh ya. Amin ya Allah. Mohon maaf sebelumnya kan udah izin sama Teteh ya, kita mau tanya-tanya masalah tentang yang mungkin menurut orang ini sensitif untuk dibicarakan gitu ya, kecewakan atau luka yang ditimbulkan dari mantan pasangan yang ternyata baru diketahui penyuka sesama jenis gitu ya Teh ya. Oke. Kalau boleh kilas balik nih Teh, gimana ceritanya dari awal bisa bertemu dengan pasangannya atau proses kenalannya itu seperti apa gitu? Long short story itu, sorry ya kalau aku salah nyebut tahun karena emang flashbacknya agak jauh. Kalau nggak salah sih 2017, 2016 aku lupa. Itu ketemu sama dia di salah satu komunitas Islami di Bandung yang pada saat itu ya hobiku di situ juga gitu. Terus ketemu ya biasa-biasa aja, pokoknya kita kenalan itu bukan ta'aruf, bukan juga dikenalin, tapi memang berdasarkan sering kumpul di komunitas dan jadi partner. Dan pada akhirnya aku ngerasa nyaman sama dia dan aku juga deket sama dia pada waktu itu. Dan kita tuh gimana ya, seolah-olah kayak misalkan di perumpamannya kayak aku tuh produsernya, dia sutradaranya, jadi saling bersinergi gitu. Gitu. Dan itu tuh jadi jadi sorotan teman-teman di sana kayak, udah kamu sama ini aja, kamu sama ini, dijodoh-jodohin istilahnya. Pada akhirnya aku terbawa suasana dan baper, ya udah akhirnya aku kayak ya aku maunya sama dia gitu, kekeh gitu. Itu perkenalannya sih kayak gitu. Jadi dia mah bukan karena ta'aruf juga, karena aku pada waktu itu nggak mau ta'aruf aja sama pasangan hidupku nanti gitu. Jadi based on friends aja gitu. Boleh tahu kalau pada saat itu usia Teteh berapa ya? Waktu itu 24 ke 25. Ya. 25. Karena aku ingat banget 25 itu dirayainnya agak-agak besar sama mereka. Surprise-nya tuh agak-agak surprise gitu sama mereka. Sama teman-teman gitu ya? Iya. Terus selisih usia Teteh sama mantan atau ex, kita sebut ex aja ya Teh ya. Sama ex berapa tahun Teh? Berapa hari? Tuan aku sedikit. Kalau nggak salah, pokoknya sekitar 20 hari. Ya, 20 hari. Hanya selisih 20 hari ya? Ya, bulan April, aku bulan Maret. Oke. Nah, pas ketika Teteh kenalan atau berteman, ibaratnya ya berteman dekat dengan ex-nya Teteh nih, sampai berapa lama kemudian menikah Teh? Pendekatannya tuh berapa lama waktu itu? 2 tahun lebih sih, 2017 sampai akhirnya aku memutuskan nikah sama dia itu 2019 Februari. Tanggal 5, aku masih ingat banget, 5 Februari. Ya bulan ini berarti kan, kalau anniversary mah. 2 tahun. Ya 2 tahun dan bodohnya aku mungkin karena memang aku tipikal orang yang bucin ya, dalam arti ketika bucin aku kayak buta gitu intinya mah. Jadi kayak petunjuk-petunjuk yang udah kelihatan tuh skip aja gitu, kayak nggak percaya masa dia kayak gitu. Nah, dalam 2 tahun berteman itu apa nggak ada kayak gejala perilaku yang menunjukkan kalau ex ini menyukai sama jenis atau gimana gitu Teh? Ada kelihatan sebenarnya kalau aku nge-flashback lagi, kayak dia sama cowok tuh skinship ya, paham skinship nggak? Kayak skinshipnya itu yang kayak beda gitu sama dari cowok-cowok temen-temen cowokku yang lain kayak gitu. Terus juga dari emosinya dia yang naik turun, labil, mood swing gitu. Terus sama
apa ya, gak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna kan, looks perfect. Nah aku pada waktu itu aku mengakui dia itu hampir sempurna, dan dia tuh bisa menyesuaikan kepada siapa aja yang ada di situ gitu. Terus sama ada beberapa yang kayak perilakunya yang agak gemulai, tapi yang tanpa dia sadari, tapi aku lihat, aku nge-capture itu, tapi ya udahlah gitu, ya dia teman gue, ya udah gitu, kayak gitu pada waktu itu. Jadi denialnya di situ gitu. Pada saat itu udah ada perasaan suka atau cinta atau sayang ke ex? Oh, udah ada. Jadi kayak udah ada rasa nyaman, ngerasa secure, ngerasa dia mirip sama gue. Ini kan katanya jodoh cerminan hidup ya. Oke. Jadi mirip-mirip gitu. Oke. Ketika selain merasa banyak kesamaan atau apa itu, apa ada hal lain yang bikin teteh kayaknya orang ini kayaknya jodoh aku deh gitu? Karena memang ada momennya di mana kayak mungkin ada orang lain yang nge-fight aku juga, yang pengen sama aku juga pada waktu itu, cuma ya aku udah hopeless lah sama dia lah, sama si mantan udah hopeless. Nah pas malah si cowok lain ini nge-fight aku, ternyata ya si mantan ini tuh malah nge-fight balik gitu loh. Jadi kayak wah kayaknya dia jodoh gue masih punya perasaan sama si dia, dan dia ternyata juga punya perasaan yang sama kayak gue gitu. Ya udah akhirnya menikah. Oke. Oh, jadi pas ketika udah hopeless sama ex ya, udah terserah lah, terus kemudian tiba-tiba dia balik lagi gitu maksudnya? Iya, kayak gitu. Ada momennya kayak gitu. Aku ingat banget di 2018. Terus juga memang keluarganya baik banget. Oh, oke. Dari keluarga, mohon maaf, dari keluarga X sendiri, apakah menurut teteh itu gak ada problem yang membuat teteh merasa oh baik-baik aja gitu? Iya, semuanya tuh all is well aja, baik-baik aja. Jadi kayak wah ini kayaknya semesta mendukung gue nih gitu misalnya. Pada waktu itu jadi ya udah, mungkin dia juga gue, ya udah. Terus juga mana ada sih orang yang nggak seneng nikah sama orang yang dia senengin gitu kan. Gitu. Benar. Terus kan biasanya mohon maaf kalau suka sama jenis, entah itu homoseksual atau lesbian kayak gitu ya, itu ada background keluarga di mana dia itu keluarganya broken, atau mungkin tidak ada sosok ayah atau tidak ada sosok ibu seperti itu. Untuk ex teh Cema sendiri, apakah seperti itu atau gimana? Kalau yang aku kenal sampai kemarin itu, jadi si ex ini tuh lebih kepada ayahnya masih ada, hanya saja sosoknya itu tidak ada di kehidupannya gitu. Jadi dia itu selalu keluar ke teman-temannya itu bahwa bapaknya itu galak, bapaknya itu jahat, bapaknya itu apa ya, pokoknya dia nggak ngakuin ada bapak lah, istilahnya seperti itu. Jadi seolah-olah dia tuh broken home. Jadi dia tuh sangat amat sayang mencintai ibunya, intinya kayak gitu. Jadi dan itu tuh apa ya, keyakinan dia itu benar-benar bisa meyakinkan kita, oh dia kayaknya memang butuh sosok ayah kayak gini lah, butuh ada yang melindungi dan sebagainya. Tapi kita tuh kayak bukannya curiga, malah lebih kasihan gitu jadinya. Kayak gitu. Dan memang orang kayak gitu tuh playing victimnya luar biasa. Oke, gitu. Bisa disebut gitu. Oke, bisa disebut manipulatif bukan ya kalau seperti itu ya? Iya, manipulatif. Oke, berarti manipulasi banget orangnya. Bukan cuma ke Teh Cema aja, tapi juga ke teman-teman lain juga dia sering playing victim gitu ya? Iya, dan maksudnya aku kan kayak udah oke sama dia gitu kan. Ada proses di mana kita beli mahar, cincin dan sebagainya. Kan pada akhirnya aku harus mengenal keluarganya dong. Dan menurutku pribadi, justru bapaknya tuh baik banget. Bapaknya baik banget. Pokoknya keluarganya itu luar biasa, masya Allah, baik banget. Tapi memang dianya aja yang entah punya pemikiran atau overthinking apapun. Ideal sosok bapak menurut dia itu entah seperti apa, cuma dia menganggap kalau bapaknya itu tidak seperti yang dia rindukan gitu. Untuk Teh Cema sendiri berapa bersaudara Teh? Alhamdulillah aku 3 bersaudara, aku anak pertama, yang kedua cewek, yang ketiga cowok. Nah pas proses Teh Cema pendekatan dengan ex ini, apakah Teh Cema biasanya kan kalau perempuan lagi suka sama orang nih biasanya curhat ke teman gitu kan ya. Kalau Teh Cema sendiri gimana?
Nah, aku memang tipikal orang yang cerita gitu kalau misalnya ada apa-apa pada waktu itu ya. Jadi termasuk aku cerita tentang ex ke adik-adik aku gitu. Adik aku yang kedua tuh udah punya feeling ini laki-laki ini nggak bener, dalam arti mana ada sih laki-laki yang kemayu gitu, dan suaranya itu kayak suara yang kayak apa ya, terlalu santun lah untuk cowok. Jadi ya, dan disitulah aku denial gitu, kayak ya udah sih nggak apa-apa kan dia gini gitu. Jadi mengkompromi sesuatu yang adik aku tuh udah feeling gitu, dan adik aku tuh ngeliat kayak ya udah kakaknya udah kayak cinta banget sama si ex ini gitu, ya udahlah terserah aja kayak gitu. Gitu. Memang kalau bucin itu bahaya sih. Bener banget. Harus logika yang main. Betul sekali. Nah, yang ngasih warning ini adik teteh yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua. Yang ketiga apa namanya, orangnya namanya juga cowok ya, jadi cuek gitu. Jadi kurang cuma taunya gitu ya? Oh ya udah itu. Iya, kurang sensitif. Oke, benar-benar. Betul banget sih Teh, kalau misalkan bucin itu kalau orang udah bucin, segala hal fakta yang ditampakkan meskipun itu di depan mata, memilih untuk tidak melihat ya, gitu gak sih? Iya, bener, kayak aku bisa kok ntar sama dia yang kayak begini gitu loh. Betul. Itu salah banget sih. Betul banget. Dan terlebih lagi, bucin itu nggak mengenal usia atau gender atau status sosial apapun, tuh nggak kenal namanya itu. Ya bucin aja gitu. Iya, bener banget. Waktu itu kalau boleh tahu Teh Cema sendiri udah lulus S2 atau masih? Udah, alhamdulillah. Aku tuh 24 tahun udah lulus S2, alhamdulillah. Jadi bener-bener kayak setelah S2 kan nyari kerja atau sesuatu yang bisa aku sibuki, ya udah aku masuk komunitas, taunya ketemu dia gitu. Qadarullah ya, mungkin Allah pengen Cema belajar banyak hal dari ujian kehidupan. Iya, bener banget. Terus dia tuh ngaku kalau dia tuh positif HIV gini. Tapi itu aku mikirnya mungkin karena udah proses 60% pernikahan ya, udah mau pernikahan, ampun undangan udah dibikin gini, kenapa nggak dari dulu ngomong gitu. Tapi terus proses Teteh sendiri tahu ternyata suami suka sama jenis itu gimana ceritanya? Oke teman-teman @live, subscribe dan juga like, share channel @live yang selanjutnya akan berbagi kisah inspirasi lainnya buat kamu yang spesial dan berharga. Oke?